Aku pintu, benda kayu yang berdiri diam di antara dua dunia, luar dan dalam rumah ini. Tubuhku keras, tapi hatiku lembut. Aku selalu dianggap remeh, padahal aku menjadi saksi dari setiap langkah yang melewati rumah ini. Setiap hari, aku dibuka dan ditutup, tanpa permisi, tanpa ucapan terima kasih. Kadang pelan, penuh kasih, kadang keras, terbanting oleh emosi yang tak terbendung. Tapi aku tetap berdiri, karena aku pintu. Aku lahir untuk menjadi penjaga. Menjaga yang di dalam agar tetap aman. Menjaga yang di luar agar tetap di luar. Mereka tidak pernah memikirkan perasaanku, tapi aku tahu semua rahasia mereka. Aku tahu siapa yang pulang larut malam dengan langkah lelah. Aku tahu siapa yang pergi terburu-buru, tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku tahu siapa yang pernah bersandar di tubuhku sambil menangis, menahan isak agar tak terdengar oleh orang di dalam rumah. Dulu, aku bangga saat pertama kali dipasang. Tubuhku masih kokoh, catku mengkilap. Aku menjadi simbol rumah baru. Setiap tamu yang datang akan melewatiku dengan decak kagum. Aku dipuji, dielus, dibuka dengan hati-hati. Tapi seiring waktu, aku mulai dilupakan. Tubuhku penuh goresan, engselku mulai berderit, dan gagangku sudah longgar. Tapi aku tetap di sini, setia, menjadi saksi diam kehidupan. Aku pintu yang menyaksikan segala emosi. Tawa, tangis, kemarahan, harapan, semuanya melewati aku. Setiap pagi, aku dibuka oleh tangan kecil yang hendak pergi sekolah. Mereka terburu-buru, kadang lupa menutupku dengan rapat. Angin masuk, dan aku harus menahan tubuhku agar tetap kokoh. Setiap sore, aku dibuka oleh tangan lelah yang pulang dari kerja. Kadang langkahnya berat, kadang penuh semangat. Aku tahu perbedaan itu, meski mereka tak sadar aku memperhatikan. Setiap malam, aku dikunci rapat-rapat. Kadang dengan rasa aman, kadang dengan rasa takut. Aku mendengar detak jantung mereka saat memutar kunci di tubuhku. Aku tahu kapan mereka sedang cemas, dan kapan mereka merasa lega telah sampai rumah. Aku tidak pernah memilih siapa yang membukaku. Tapi aku selalu ingat tangan mana yang penuh kasih, dan tangan mana yang penuh kemarahan. Aku tahu kapan seseorang datang dengan kabar bahagia, karena pintuku dibuka perlahan dengan senyuman. Aku juga tahu kapan seseorang datang dengan kabar buruk, karena tubuhku dibanting keras hingga engselku bergetar. Aku mendengar percakapan-percakapan kecil di balikku. Percakapan yang mereka kira tak didengar siapa-siapa. Tapi aku dengar semuanya, curhatan ibu kepada anaknya, bisikan janji seorang ayah, tangisan pelan seseorang yang memutuskan untuk diam di balikku, mencari ketenangan. Kadang aku ingin bicara, mengatakan, aku tahu kamu sedang lelah. Atau, jangan banting aku saat kamu marah. Tapi aku hanya bisa berbicara lewat deritanku. Derit yang mereka anggap mengganggu, padahal itu adalah caraku memanggil, meminta perhatian, meminta diingat. Mereka sibuk mengganti perabotan lain. Sofa diganti, televisi baru, lantai dipoles ulang. Tapi aku, pintu tua ini, tetap berdiri di tempat yang sama. Mereka lupa, aku yang menjadi gerbang bagi semua perubahan itu. Tanpa aku, tak ada yang masuk, tak ada yang keluar. Aku punya banyak bekas luka. Ada goresan karena terpukul saat mereka mengangkut lemari besar. Ada bekas coretan spidol anak kecil yang dulu tak sengaja mencoret tubuhku. Semua itu adalah bagian dari aku. Bagian dari perjalanan rumah ini. Malam hari adalah waktu paling sunyi bagiku. Saat lampu padam dan rumah terlelap, aku tetap berdiri tegak. Menjadi penjaga terakhir yang memisahkan mereka dari dunia luar. Kadang aku mendengar suara angin, kadang suara langkah kaki di kejauhan. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu tugasku adalah melindungi. Aku tak pernah minta istirahat, tak pernah protes saat tubuhku dibanting, tak pernah mengeluh saat engselku mulai berkarat. Karena aku tahu, aku bagian dari rumah ini. Bukan sekadar benda. Aku adalah saksi kehidupan. Aku tahu siapa yang pergi dan tak kembali. Aku tahu siapa yang datang dan membawa perubahan. Semua melewati aku. Semua terekam di setiap gesekan pada engselku, di setiap goresan pada kayuku. Mungkin suatu hari aku akan diganti. Mereka akan memilih pintu baru, lebih modern, lebih mahal, mungkin dengan sensor otomatis yang tak butuh disentuh. Mereka akan memindahkan tubuhku ke sudut gudang, membiarkanku menua dalam diam.
Tapi sebelum hari itu datang, aku akan tetap di sini, melindungi, menjaga, menjadi gerbang antara dunia luar dan dalam. Karena aku pintu. Dan tugasku adalah menjadi saksi bisu dari kehidupan yang terus berjalan. Aku mungkin tak bisa bicara. Tapi jika kamu dengar dengan hatimu, setiap deritku, setiap getaranku, adalah suara dari hatiku yang ingin berkata, aku di sini, selalu ada, menjaga kalian, tanpa kalian sadari.